Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam sejarah peradaban Islam. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian atau 27 September 622 Masehi tiba di kota Yathrib. Kota Yathrib mempunyai makna mencaci atau memaki. Kemudian Rasulullah mengubahnya menjadi Madinah Al-Munawwarah yang bermakna pusat peradaban yang dipenuhi dengan cahaya, atau Madinatul Nabi, kota Nabi. Muslim Makkah yang berhijrah ke Madinah disebut sebagai kaum muhajirin, sedangkan kaum muslimin Madinah yang terdiri dari kabilah Aus dan Khazraj yang menerima kedatangan muhajirin disebut sebagai kaum Ansor atau kaum penolong. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menentukan langkah-langkah utama untuk membangun masyarakat baru. Langkah pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiba di Madinah adalah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Nafi bin Umar bin Ta'labah An-Najari, yang diasuh oleh As'ad bin Zurar. Awalnya tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada Nabi, namun Nabi tidak menerimanya. Nabi kemudian membeli tanah tersebut. Pohon kurma yang ada di tanah tersebut kemudian ditebang dan pemakaman tua pun dipindahkan. Awalnya Masjid Nabawi seluas 70 kali 60 hasta atau 31,5 kali 27 meter, dibangun selama 12 hari. Kemudian diperluas menjadi 45 kali 45 meter dengan tinggi 3 meter, pondasi batu, dinding bata, tiang batang kurma, atap pelepah kurma, dan mimbar kayu. Di samping masjid dibangun 2 bilik untuk istri-istri Nabi, yaitu Saudah binti Zama'ah dan Aisyah binti Abu Bakar. Pada masa Umar bin Khattab, tiang diganti dengan kayu. Adapun muadzin pertama adalah Bilal bin Rabah. Masjid Nabawi memiliki multifungsi. Di antaranya adalah yang pertama, menampung kaum muslimin lemah yang tidak mempunyai rumah, yaitu Ahlus Suffah. Yang kedua, menampung mu'allaf wanita yang belum mempunyai rumah. Yang ketiga, sebagai pusat pengajaran Islam. Yang keempat, sebagai tempat tahanan tawanan perang. Yang kelima adalah pusat pelayanan kesehatan. Yang keenam adalah tempat menerima utusan negara lain, serta sebagai tempat musyawarah dan pertemuan kaum muslimin. Langkah kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Mempersaudarakan muslim berdasarkan keimanan disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kaum muhajirin dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum Ansor. Nabi kemudian melakukan pendataan umat Islam atau sensus. Tercatat 1.500 muslim di Madinah saat itu. Adapun tujuan muakhad atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor adalah yang pertama, untuk menghilangkan rasa keterasingan kaum muhajirin. Yang kedua, untuk merealisasikan nilai-nilai persaudaraan. Yang ketiga, untuk menanamkan ruh senasib sepenanggungan serta saling empati kepada sesama muslim. Yang keempat, sebagai solusi bagi persoalan ekonomi kaum muhajirin. Dan yang kelima adalah sebagai sarana konsolidasi
umat Rasulullah dengan segala potensi dan kekuatannya. Di antara sahabat Nabi yang dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor adalah Abu Bakar As-Siddiq, dipersaudarakan dengan Kharizah bin Zaid Al-Ansari, Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik Al-Ansari, Ja'far bin Abu Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal, Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harithah, Abu Ubaidah bin Jarrah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'adz, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, Zubair bin Awam dipersaudarakan dengan Salamah bin Salamah, Tolha bin Ubaidillah dipersaudarakan dengan Ka'ab bin Malik, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit, Zaid bin Zaid dengan Ubay bin Ka'ab, Mus'ab bin Umair dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan Yahudi. Perjanjian tersebut dikenal dengan istilah Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah atau Dusturul Madinah yang dibuat pada tahun 623 Masehi atau tahun 2 Hijriah. Piagam Madinah yang dideklarasikan oleh Nabi SAW memuat 47 pasal. Di dalamnya tertuang ketentuan yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, kesetaraan di muka hukum, perdamaian dan pertahanan. Dalam hal kebebasan beragama, perlindungan dan kesetaraan di mata hukum, di antaranya adalah yang pertama, siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun. Yang kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri atau bersekongkol dengan pihak lawan. Yang ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutunya berhak mendapat perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Yang keempat, baik kaum muslimin maupun Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Yang kelima, jika pendukung Piagam Madinah diajak berdamai, maka semua pihak yang terlibat perjanjian wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Dalam upaya membangun perekonomian masyarakat Madinah, langkah-langkah yang dilakukan Nabi diantaranya adalah yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua, menempatkan Ahlus Suffah atau kaum fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid. Yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum Muhajirin. Yang keempat, Nabi menganjurkan kaum Muhajirin yang mempunyai pengalaman berdagang dan modal untuk berprofesi sebagai pedagang. Yang kelima, bagi kaum Muhajirin yang tidak mempunyai modal, Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Yang keenam, setelah menerima perintah zakat, pembinaan perekonomian umat Islam lebih mendapat perhatian. Dan yang ketujuh, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Adapun lokasi pasar di Madinah, Nabi memilih di sebelah barat Masjid Nabawi karena letaknya yang sangat strategis. Kemudian Nabi membuat aturan muamalah dan melakukan pengawasan langsung di pasar. Nabi membuat kerjasama antara kaum Muhajirin dan Ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di antara kaum Muhajirin yang kemudian berprofesi sebagai pedagang diantaranya adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Adapun yang tidak mempunyai modal dan bekerja sebagai petani diantaranya adalah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah adanya perintah zakat, Nabi pun mengoptimalkan pembagian zakat. Meskipun dakwah Nabi di Madinah hanya 10 tahun, namun dakwah tersebut mendapat kesuksesan yang luar biasa. Di antara faktor yang membuat dakwah Nabi Muhammad
di Madinah berjalan sukses adalah yang pertama, memelihara persatuan dan persaudaraan umat Islam. Yang kedua, saling menghargai dan mencintai sesama manusia. Yang ketiga, adanya keteladanan dalam berbuat. Dan yang keempat, Nabi mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Ta'ala. Sekian pembahasan kita dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kita sambung dalam pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.